Selamat Belum, Pak. siang. Sudah pukul 11. Hari ini ya jadwalnya memang kurang menguntungkan atau kurang nyaman gitu ya. Pukul 11 sampai pukul 1 tentunya saya akan selesai sekitar pukul 12.45 maksimum ya. Karena 1 jam kuliah hanya 50 menit. Jadi kalau terpakai 100 menit, kuliahnya selesai pukul 12.40. Oke, untuk daftar hadir, eh, oh ya, yang sitin, eh, silahkan menuliskan lagi seperti Senin yang lalu. Baik, saya akan share screen. Udah tampak ya, 42 yang hadir. Oke, sudah tampakkah Amar? Aradana? Kok nggak nyaut? Halo, ini pada di mana nih kok nggak nyaut ya? Terlihat, Pak. Salma. Terima kasih, Salma. Tolong ada yang merespon kalau saya bertanya ya. Takutnya suara saya juga tidak terdengar. Mute gitu. Pernah kan ada kuliah di zaman pandemi tuh, dosennya atau gurunya nyerocos saja terus padahal mute sepanjang eh, waktu gitu. Tapi siswa atau mahasiswanya juga nggak ada yang protes karena tidur juga semua. Oke, mudah-mudahan minggu depan kita udah bisa bertemu ya, jadi tidak diperpanjang masa kuliah daringnya. Baik, ini slide terakhir, jadi tentang fungsi. Fungsi itu dalam hal ini didefinisikan sebagai suatu himpunan bagian khusus gitu ya, dari A kali B, produk Cartesius atau hasil kali Cartesius antara A dan B, dan fungsinya dalam hal ini merupakan fungsi dari A ke B begitu ya. Jadi ini A-nya di depan, B-nya di belakang. Nah, himpunan bagiannya bersifat untuk setiap A anggota himpunan A terdapat satu dan hanya satu B anggota himpunan B sedemikian sehingga pasangan AB itu merupakan anggota F. Anggota di sini ya, F di sini himpunan nih pada awalnya. Ya, nanti kita kemudian notasikan seperti yang sudah eh, lazim kita tulis, notasinya adalah FA sama dengan B. Jadi notasi FA sama dengan B ini kita tulis kalau A, B anggota F gitu ya. Dan sifat fungsi itu tadi terdapat tepat satu. Artinya kalau A, B dan A, B aksen anggota F, maka B sama dengan B aksen. Nah, secara informal biasanya itu yang didefinisikan ya di SMA maupun di TPB waktu itu. F adalah suatu aturan yang mengaitkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi kenapa kita definisikan sebagai himpunan bagian dari A kali B? A kali B sendiri secara umum mendefinisikan relasi ya. Nah, fungsi ini adalah relasi yang khusus gitu. Jadi kenapa kita mendefinisikannya sebagai relasi yang khusus tadi? Karena dalam definisi informal ini kata aturan itu sendiri sesuatu yang nggak jelas apa begitu ya.
Oke, nah saya lanjutkan. Sekarang saya tulis ulang di sini definisi fungsi, kemudian notasi FA sama dengan B tadi. Nah, dalam hal A, B anggota F atau FA sama dengan B, maka B itu disebut nilai F di A atau peta A di bawah F, begitu ya. Nah, himpunan A disebut domain atau daerah asal F, ditulis DF sama dengan A. Lalu himpunan ini RF, jadi di sini RF yang menyatakan himpunan B di B, jadi B anggota himpunan B, gitu ya. Sedemikian sehingga FA sama dengan B untuk suatu A anggota A. Jadi artinya B-nya berpadanan dengan suatu A anggota himpunan A. Ada pasangannya di A gitu ya. Nah, himpunan B tersebut disebut range atau daerah nilai F. Nah, secara umum RF itu belum tentu sama dengan seluruh B gitu ya. Jadi ilustrasinya pakai diagram panah. Sebetulnya saya akan menggambarkan diagram panah ini pada slide berikutnya, tapi nggak apa-apa sekarang di sini. Jadi A itu dipetakan ke B gitu ya. Nah, tetapi mungkin ada B di himpunan B yang bukan peta dari titik manapun di A. Mungkin ada yang seperti itu ya. Jadi Anda sudah kenal diagram panah. Misalnya A-nya katakanlah bilangan 3 bilangan lah, sebutlah A1, A2, A3 gitu ya. Misal seperti itu. Lalu B-nya misal juga punya 3, katakanlah B1, B2, B3 gitu. Tapi F-nya nggak semua. Kalau semua itu ada berapa kemungkinan itu pasangannya, Salma? Kalau A kali B ada berapa pasang itu? Tuh, Salma udah pergi ngangkat jemuran 9, atau Pak. ada berapa? 9, Pak. 9 ya, ada anggota A-nya ada 3, B-nya 3, ada 9. Tapi fungsi itu kan hanya himpunan bagian. Kalau 9 semuanya itu justru malah nggak jadi fungsi gitu ya. Nah, yang seperti ini boleh fungsi. Ini nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu 1A dipetakan ke 2B gitu. Kalau dua nilai A yang berbeda A1 dan A2 dipetakan ke B1 yang sama, nggak apa-apa. A3 kemana? A3 misalnya ke B3 gitu. Ini nggak apa-apa seperti itu. Ini contoh yang seperti ini fungsi. Nah, dalam hal ini di sini ya DF selalu A ya dalam hal ini ya. Tapi RF dalam hal ini hanya B1 dan B3. Jadi yang merupakan subset sejati dari B gitu ya. Tidak sama dengan B. Jelas ini? Jelas ya. Ini himpunan bagian sejati ya. Nggak pakai sama dengan, seperti lebih kecil tapi tidak sama dengan. Nah, jadi B2 bukan anggota RF ya. Tidak ada anggota A yang berpadanan dengannya, yang dipetakan kepadanya. Nah, ada ilustrasi input-output. Fungsi itu seperti input-output. Jadi F itu menerima input, mengeluarkan output gitu ya. Jadi kalau di sini A, maka outputnya FA gitu ya. Yang sama dengan katakanlah B. Atau mungkin walaupun
ini walaupun mungkin sama, tapi urutan itu kadang penting ya. Jadi outputnya B, dan B dalam hal ini ditulis sebagai FA. Jadi B sama dengan FA kan notasi yang diperkenalkan kemudian setelah A, B berpasangan gitu ya. Oke, nah ada ilustrasi lain yang di buku itu ya, seperti mesin atau apa namanya. Jadi ini A keluar B gitu ya. Jadi F itu semacam mesin gitu ya, mesin produksi. Gitu ya. Oke, nah sebagaimana saya katakan di kuliah pertama, setiap subbab itu mungkin ada 25-30 istilah. Ini masih subbab 1.1 ya. Himpunan dan fungsi itu satu subbab. Jadi agak panjang, masih berlanjut dengan beberapa konsep. Konsep berikutnya ini tentang peta dan prapeta. Misal F fungsi dari A ke B, E himpunan bagian dari A, dan H himpunan bagian dari B. Ini saya cek dulu yang hadir udah berapa puluh ya. Saya nggak bisa lihat jumlahnya ini karena sedang presentasi. 57 Pak kalau nggak sama Bapak. 57 dengan tanpa saya ya. Makasih. Oke, nah himpunan FE notasinya seperti itu ya, seperti nilai fungsi. Tapi ini bukan nilai fungsi karena E-nya himpunan. Jadi FE ini adalah himpunan nilai fungsi. Himpunan nilai Fx dengan X anggota E. Ini disebut peta E di bawah F. Ya. Oke. Jadi himpunan nilai Fx dengan X anggota E. Nah, lalu notasi berikutnya ini F-1, tapi ini sebetulnya bukan pangkat, bukan juga inverse ya. Jadi saya bacanya F-1 aja. F-1H yang merupakan himpunan dari semua anggota A yang dipetakan ke H. Jadi X-nya di A, Fx-nya anggota H. Ini disebut prapeta H di bawah F. Jadi prapeta H di bawah F itu kita himpun titik-titik di A, sebutlah titik itu X, sedemikian sehingga Fx-nya anggota H, gitu ya. Mungkin nanti ada ilustrasi, tapi saya ingatkan di sini notasi F-1 ini bukan inverse dari F, ya. Kemudian ini catatan kedua, berdasarkan definisi ini, Y itu anggota Fe kalau ada X di E sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Lalu yang kedua, X itu anggota prapeta dari H kalau nilai Fx itu sama dengan Y yang merupakan anggota H. Jadi kalau nilainya ada di H. Nah, prapeta H ini mungkin kosong. Mungkin himpunan kosong. Kalau H dan RF-nya sama dengan himpunan kosong. Nah, jadi ilustrasinya begini. Ini A, ini B. Ini khusus prapeta ya. RF-nya kita nggak tahu apa. Ya, katakanlah bayangkan ini RF. Ini RF. Bisa seperti itu kan. RF secara umum kan himpunan bagian dari B. Nah, kalau kemudian H-nya jadi di luar RF masih ada
anggota B gitu ya. Jadi kalau H-nya itu ini, ya H dalam hal ini tidak ada anggota A yang dipetakan ke dalam H. Karena semua anggota A itu dipetakan ke RF kan. Jadi semua anggota A itu dipetakan ke RF. Ilustrasinya gitulah. Jadi tidak ada yang dipetakan ke anggota H. Cukup jelas ini? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya. Tapi kalau di dalam RF, misalnya saya ambil anggota di situ, maka tentu ada yang dipetakan ke situ gitu ya. Gitu. Jadi ini ada yang dipetakan ke situ. Jadi kalau ini ya katakanlah tadi Y, maka ini ada X gitu ya, yang dipetakan ke Y tersebut. Tapi kalau Y-nya anggota H, nggak ada yang dipetakan ke anggota H itu. Oke, itu ilustrasi. Nah, ini contoh. Sekarang kita bermain dengan contoh yang konkret. Kalau F-nya fungsi yang Anda sudah kenal juga, fx sama dengan x kuadrat gitu. Nah, sekarang kalau katakanlah E-nya apa? Misalnya E-nya ini subset dari R. Untuk domain kita pakai huruf X. Katakanlah E-nya itu. Ya. Maka peta dari E ini apa? Gitu. Peta dari E nantinya himpunan bilangan yang berapa nilainya? Lebih besar dari 0 juga, tapi lebih kecil dari berapa? 4 ya, karena kuadrat ya. Gitu. Nah, itu contoh peta dari himpunan. Nah, kalau prapeta mungkin contohnya ini. Kalau H-nya bilangan Y, Y-nya yang tadi. Jadi prapetanya apa? Nah, prapetanya ternyata bukan cuma E. Prapetanya dalam hal ini himpunan X, X-nya di antara min 2 dan 2. Iya kan? Iya enggak? Bilangan di antara min 2 dan 2 itu akan dipetakan ke bilangan Y di antara 0 dan 4. Contoh ini jelas? Jadi, secara umum, prapeta dari peta E yang tadi kan bilangan di antara 0 dan 2 itu tidak sama dengan E. Namun dalam hal ini pada contoh di atas, untuk contoh di atas ini peta dari prapeta H ini sama dengan H enggak? Ya, kalimatnya udah memberikan sinyal. Ini akan sama dengan H ya. H diambil prapetanya, didapat bilangan di antara min 2 dan 2, dipetakan lagi oleh F, didapat himpunan bilangan di antara 0 dan 4 yang sama dengan H lagi. Nah, pertanyaannya apa selalu
begitu gitu ya. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tidak juga gitu ya. Nah, tapi Anda harus cari contohnya. Cari contohnya untuk fungsi yang sama, untuk f yang sama, untuk f yang sama dengan fx sama dengan x kuadrat itu. Jadi cari h-nya aja, h-nya apa gitu ya. Nah, yang dicari h-nya. Oke. Nah, contoh kedua, ini contoh umum, f-nya sembarang dari A ke B, lalu G dan H himpunan di B, maka prapeta dari G iris H itu akan merupakan himpunan bagian dari prapeta G iris prapeta H. Nah, ini yang seperti ini tentu pembuktian ya, pembuktian. Jadi buktinya gimana? Ingat membuktikan himpunan A di sebelah kiri merupakan himpunan bagian B di sebelah kanan. Kita ambil X anggota himpunan di sebelah kiri. Lalu kita coba buktikan X tersebut merupakan anggota himpunan di sebelah kanan, gitu ya. Langkah ini oke, Rahmada? Oke, Pak. Jadi ambil X di situ sembarang, kita harus menunjukkan, X anggota himpunan di kanan, gitu ya. Tapi kita telusuri apa yang terjadi kalau X anggota prapeta dari G iris H. Maka menurut definisi nilai fx ada di mana? Ada di G iris H. Apa artinya ini? Artinya fx anggota G dan fx juga anggota H. Gitu. Ya kan? Nah, akibatnya apa? Fx anggota G, akibatnya X-nya anggota prapeta G. Gitu kan? Dan pada saat yang sama, X juga anggota prapeta H. Udah. Kelihatan. Jadi, X di sini anggota prapeta G iris prapeta H. Dan ini berlaku sembarang. Jadi kalau ini bintang, jadi bintang terbukti. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nah, ganti warna, bosen biru, hijau aja. Sekarang pertanyaan, apakah sebaliknya berlaku? Nah, sebaliknya berlaku. Jadi, apakah memuat gitu ya? Jadi, itu kan himpunan bagian. Nah, apakah yang di kanan merupakan himpunan bagian dari yang di kiri? Nah, jawabannya iya. Ya. Tapi ini soal latihan.
nomor berapa di buku ada ya. Demikian pula bahkan lanjutannya demikian pula dengan operasi gabungan. Itu kan irisan yang di contoh ini. Jadi Anda bisa lihat atau cari soal latihannya ada. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Agak banyak juga materi hari ini. Sampai target kita sampai prinsip induksi matematika ya. Nah, ada beberapa fungsi istimewa. Misal f fungsi dari A ke B. Fungsi f itu dikatakan injektif. Kalau dikatakan berarti kata berikutnya, kata yang muncul berikutnya adalah kata sifat. Atau satu ke satu, ini harusnya saya cetak tebal juga. Dan F-nya sendiri disebut injeksi. Nah, kalau disebut, maka kata yang muncul berikutnya adalah kata benda. Injeksi itu kata benda, injektif kata sifat. Apabila apa? Ini belum ditulis. Apabila fx1 sama dengan fx2, ini terjadi untuk tulisan saya untuk x1, maaf, yang tadi tidak sama dengan untuk x1 tidak sama dengan fx, tidak sama dengan x2. Jadi nilai fx1 tidak akan sama dengan fx2 untuk x1 yang tidak sama dengan x2. Jadi ini untuk artinya sebetulnya jika x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2 gitu ya. Kontraposisinya ini boleh atau perlu ditulis juga, perlu dipahami juga. Jika fx1 sama dengan fx2, tadi untuk itu arahnya ke kiri ya, jadi yang tadi itu ke kiri. Nah, sekarang ke kanan. Kalau ke kanan jadi kalau tidak ki maka tidak p gitu ya. Ki-nya di sini fx1 tidak sama dengan fx2. Jadi tidak ki-nya adalah fx1 sama dengan fx2. Tidak p maka tidak p-nya adalah x1 sama dengan x2. Oke ini. Jadi kalau nilainya sama maka prapetannya mesti sama gitu ya. Lalu F dikatakan surjektif atau onto bahasa Inggris atau pada, dan F disebut surjeksi apabila ini relatif mudah definisinya, apabila RF sama dengan B. Jadi si RF-nya mengambil semua anggota himpunan B gitu ya. Jadi di sini B-nya sama dengan peta dari seluruh A gitu ya. Jadi peta A dalam hal ini sama dengan B. Ini kalau diuraikan berarti untuk setiap Y anggota B ada X anggota A sehingga Fx sama dengan Y gitu. Lalu F dikatakan bijektif dan F-nya disebut bijeksi apabila F-nya injektif dan ya surjektif. Jadi dengan perkataan lain, kalau fungsinya satu ke satu dan pada gitu ya, yang sudah kalian kenal juga mungkin.
Nah, tapi saya sarankan Anda membiasakan istilah injeksi, surjeksi, dan bijeksi karena ini tiga kata yang berpadanan ya, bentuknya berakhiran dengan si semua gitu ya. Jadi injeksi, surjeksi, bijeksi. Jangan ketuker aja. Khususnya antara injeksi dan surjeksi jangan ketuker. Kalau bijeksi saya yakin Anda nggak akan ketuker. Bi itu artinya biasanya dua ya. Jadi dalam hal ini ada dua sifat yang berlaku. Satu ke satu dan pada gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya menjelaskan mungkin terlalu cepat. Ada? Baik, kalau tidak, ini contoh kalau fungsinya sama dengan ini, rumusnya fx sama dengan x per x min 1. X-nya di sini anggota himpunan A yang sama dengan himpunan semua bilangan real yang tidak sama dengan 1. Jadi X-nya tidak sama dengan 1. Ya, kelihatan dari rumusnya. X-nya nggak boleh sama dengan 1. Selain itu, oke. Nah, sekarang kita mau memeriksa dia injeksi bukan gitu ya. Jadi misal fx1 sama dengan fx2. Ini kita mau pakai kontraposisinya tadi. Kalau fx1 sama dengan fx2, apakah x1-nya sama dengan x2 gitu ya. Jadi di sini x1 per x1 min 1 sama dengan x2 per x2 min 1. Gitu. Nah, maka kita bisa kali silang x1 kali x2 min 1 sama dengan x2 kali x1 min 1 kan? Betul? X1, X2 diuraikan, maaf, itu saling menghapuskan. Jadi ini kotretan lengkapnya di luar kepala aja ya. X1, X2 saling menghapuskan, tinggal min X1 sama dengan min X2. Dan ini sama saja dengan X1 sama dengan X2. Jadi kalau begitu, F dalam hal ini, ini posisi tangan saya dekat dengan mouse laptop. Jadi F injektif ya. Bersifat, kata sifatnya di sini injektif atau satu ke satu. Nah, kalau kemudian kita bertanya RF sama dengan apa? Untuk menjawab itu, kita misalkan Y sama dengan X per X min 1. Maka, dan ini sama dengan Fx kan? Maka kita bisa peroleh kali silang XY min Y sama dengan X, sehingga X sama dengan Y per Y min 1. Bentuknya sama dengan yang fungsi F-nya ya, hanya X dan Y bertukar. Jadi di sini selama Y-nya bukan 1, ini akan terdapat X yang tentunya juga bukan 1, sehingga Fx sama dengan X per X min 1 itu sama dengan Y. Jadi kesimpulannya apa? RF di sini sama dengan semua bilangan real kecuali 1 gitu ya. Kadang relatif mudah seperti ini mendapatkan RF, kadang
sulit ya, tergantung fungsinya. Ini oke, ada pertanyaan kah? Saya masih punya banyak materi. Berikutnya fungsi inverse ya. Jadi misal f fungsi dari A ke B. Ini suatu bijeksi. Jadi 1 ke 1 dan pada. Maka untuk fungsi yang bijektif kita bisa membalik ya. Jadi yang F itu kan yang anggota F itu A, B, kalau dibalik B, A, ini akan merupakan anggota hasil kali Kartesius B dan A, B di depan. Nah, himpunan ini kalau A, B anggota F, maka himpunan B, A ini membentuk suatu fungsi juga dari B ke A gitu ya. Jadi ini merupakan fungsi karena tidak ada anggota B yang terlewat ya. Jadi kalau RF-nya sama dengan B, kita bisa memastikan bahwa tidak ada anggota B yang tidak berpadanan dengan anggota A. Lalu satu kesatunya itu memastikan bahwa untuk setiap B itu terdapat tepat satu anggota A yang berpadanan dengannya. Gitu. Jadi yang contoh pertama pakai diagram panah tadi yang bukan 1 ke 1 itu nggak termasuk gitu ya, nggak memenuhi ini. Nah fungsi G ini, ini posisi tangan saya dan layar serta mouse agak. Fungsi G ini yang disebut fungsi inverse dari F. Ya. Dan ditulis sebagai nah sekarang F inverse. Jadi kalau begitu ini jadi ada dua makna ya, tetapi dua makna atau dua notasinya ini bentrok hanya pada pembahasan prapeta atau peta gitu ya. Jadi sekarang notasi ini memiliki dua arti. Kalau punya inverse ya. Jadi yang pertama apa? Yang pertama sebagai prapeta dari H di bawah F. Yang kedua sebagai peta dari H di bawah F inverse. Jadi sekali lagi ini ketika F inverse ini ada ya. Jadi di sini ketika F inverse ada gitu ya. Jadi kalau tidak ada ya cuman arti yang pertama aja. Nah, ketika F inverse ada, kedua himpunan ini
memang sama. Jadi kedua himpunan ini dapat diperiksa sama ya. Jadi memang sama. Saya pakai kata. Jadi kalau begitu nggak ada masalah. Mau sebagai arti yang pertama maupun yang kedua. Jadi tentunya ini ketika ini ada ya. Ketika inverse-nya ada. Kalau tidak punya inverse, ya cuman arti yang pertama yang berlaku gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Jelaskah ini? Nah, masih ada beberapa catatan juga. Lanjutan, ini domain F itu udah ketika F inverse ada, itu sama dengan range dari F inverse. Dan ini sama dengan A ya. Sementara range dari F inverse itu kan sama dengan domain dari F inverse. Dan ini sama dengan B gitu ya. Lalu yang perlu diingat juga B itu sama dengan FA. Ini nanti setara dengan A sama dengan. Nah, ini baik sebagai prapeta dari B di bawah F inverse maupun sebagai peta dari tuh kan salah saya. Yang tadi di bawah, kalau prapeta di bawah F ya. Kalau sebagai peta dari B, ini di bawah F inverse. Seperti tadi ada dua arti. Tetapi kalau definisinya ya sebagai prapeta. Nah, mungkin saya beri contoh. Fungsinya misal fx sama dengan yang tadi. X per X min 1. Di sini X tidak sama dengan 1. Jadi F di sini F merupakan bijeksi ya. Bijeksi dari A yang sama dengan R tanpa 1 ke B yang juga sama dengan R tanpa 1 gitu ya. Nah, inverse-nya adalah, mohon maaf saya nyenggol terus. Inverse-nya ini kebetulan fungsinya rumusnya sama. Saya ngambil contoh yang berbeda dengan di buku, tapi jadinya terlalu bagus contohnya. Nggak apa-apa lah ya. Gitu. Ada pertanyaan? Rahmada, Jonathan Biliguna, ini kamu dulu ngambil pengantar analisis kompleks juga ya? Haikal, Tasya, yo yang saya sebut namanya Aisyah Nur Izati. Ini pada tidur ini. Siaman, Pak. Saya sudah ngambil pengantar analisis kompleks, Pak. Cuma memang harus masih diperbaiki. Oh iya. Ngambil lagi nanti semester depan atau? Iya, Pak.
Oke. Nah, sekarang fungsi komposisi Anda sudah kenal juga. Konsep ini kita ulang aja lagi. Jadi misal, saya harus pakai ini ya, sarung tangan yang nggak boleh, yang nggak apa-apa kalau kena layar itu ya. Misal F, tulisannya dari A ke B, dan G dari B ke C. Nah, di sini ini hipotesisnya sudah agak spesifik ini. Jadi domain G-nya udah sama dengan apa namanya, kodomain ya. Saya nggak mendefinisikan kodomain, tapi Anda tahu istilah itu juga ya. Jadi B-nya di sini kodomain dari F. Nah, ini udah sama dengan domain dari G. Nah, fungsi komposisi itu tentu notasinya dan definisinya juga sudah kalian kenal. Jadi di sini urutannya atau nulisnya G dulu. Ini adalah fungsi dari A ke C nantinya dengan rumus bahwa nilainya di X itu, kalau X-nya anggota A, sama dengan nilai G di Fx gitu, kalau X anggota A. Jadi semua X anggota A. Nah, secara umum di sini, ya ini ada ilustrasinya saya gambar dulu deh. Ini mungkin A, ini B, itu C gitu ya. Lalu kalau saya punya X di sini, X ini dipetakan oleh F ke Fx. Nah, karena Fx anggota B, maka dia akan dipetakan lagi, tadi F, sekarang G, ke G Fx. Nah, ibaratnya F komposisi G atau itu adalah pemetaan itu gitu ya. Jadi maaf, G komposisi F itu adalah pemetaan tersebut. Langsung X dikirim ke sana gitu ya. Nah, tentu saja ada kemungkinan bahwa RF itu nggak semua B ya. Katakanlah ini RF. Itu RF gitu ya. Jadi kalau tapi nggak masalah kan? Nggak masalah kalau kita ada titik di luar RF, katakanlah titik ini. Ya nggak apa-apa. Nggak ada yang dipetakan ke situ, nggak apa-apa. Yang penting kan semua X di A dipetakan ke suatu nilai di B, lalu titik itu dipetakan lagi oleh G gitu ya. Jadi saya kira itu yang pentingnya. Jadi secara umum memang secara umum si range dari G komposisi F itu dalam hal ini subset dari C, tetapi domainnya itu sama dengan A. Iya, domainnya sama dengan A. Iya. Jadi
range-nya itu subset dari C. Kalau G-nya pada atau pada itu onto, tetap nggak akan mengakibatkan range dari G komposisi F itu sama dengan C. Karena tadi F-nya sendiri mungkin nggak pada gitu ya. Oke? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, ini contoh pertama, fx sama dengan 2x. Jadi di sini RF-nya sama dengan R. Di sini RF sama dengan R. DG sama dengan R juga. Jadi ya udah aman kalau seperti itu. Nah, G komposisi F X dalam hal ini G dari Fx ini sama dengan G dari 2x dan G akan memetakannya menjadi 2x kuadrat plus 1. Ini akan sama dengan 4x kuadrat plus 1 gitu ya. Dan ini berlaku untuk setiap X anggota R. Ya. Nah, kalau dibalik gimana? Anda juga sudah tahu komposisi itu tidak komutatif ya. Kalau kita hitung F komposisi G, ini juga sama. Ini akan sama dengan nilai F di GX sama dengan nilai F di X kuadrat plus 1. Ini sama dengan 2 kali X kuadrat plus 1. Dan ini sama dengan 2X kuadrat plus 2. Jadi beda ya. Jadi secara umum kita tahu komposisi itu tidak komutatif ya. Jadi F komposisi G tidak sama dengan G komposisi F. Saya sudah menyiapkan 2 contoh. Jadi contoh yang kedua ini di sini RF sama dengan, nah azan berbunyi, rumah saya nggak jauh dari masjid. Nanti domain G dalam hal ini bilangan tak negatif. Betul ya. Jadi range F bilangan yang lebih kecil atau sama dengan 1. Sementara domain G bilangan yang lebih besar atau sama dengan 0. Nggak sama di sini. Range F tidak sama dengan DG. Sebetulnya nggak apa-apa. Tentunya kita lihat aja nanti kalau X-nya berada di antara -1 dan 1, ini oke. Ini oke. Jadi ini asalkan 1 min X kuadrat lebih besar dari 0. Atau X-nya di antara -1 dan 1. Jadi DF-nya yang perlu dibatasi. Kalau di sini ini terlalu luas. Jadi ada bilangan real yang nantinya tidak dipetakan ke bilangan positif gitu atau bilangan tak negatif. Kalau X-nya 5 gitu,
min 24, ya sudah berhenti gitu ya, tidak mungkin dipetakan kembali oleh G. Jadi dalam hal ini G komposisi F itu terdefinisi apabila domain F dibatasi pada bilangan X yang nilainya di antara min 1 dan 1, termasuk min 1 dan 1. Nah, Anda bisa bertanya juga, bagaimana dengan F komposisi G? Ya, Anda coba jawab itu sendiri masing-masing ya. Nah, berikutnya ada teorema terkait konsep prapeta dan komposisi. Sementara saya cek dulu kehadiran ini. Masih 50 sekian tadi, Nabila? Atau bertambah? Ada berapa sekarang? Bisa tolong dilihat? Masih sama Pak, 58. 58, terima kasih. Nggak ada yang terlempar atau keluar ya. Atau bertambah, nggak ada juga ya. Baik, ini teorema menyatakan kalau kita punya F dari A ke B dan G dari B ke C, jadi G komposisi F terdefinisi, lalu H himpunan bagian dari C, maka prapeta dari H di bawah G komposisi F itu sama dengan prapeta dari prapeta H di bawah G. Jadi prapeta dari prapeta H di bawah G di bawah F gitu ya, urutannya gitu mungkin kalau dibacakan. Nah, buktinya ini dua arah tentunya ya. Jadi yang pertama, warnanya saya ganti dulu. Pertama, misal X-nya ada di kiri. Jadi misal X ada di himpunan yang di kiri. Maka artinya apa ini? Maka G komposisi F di X ada di H. Gitu kan? Itu artinya prapeta. Oke? Nah, itu sama saja dengan G dari Fx ada di H. Nah, ini artinya Fx merupakan anggota dari prapeta G. Prapeta H di bawah G. Betul? Jadi kalau bayangkan Fx itu Y, GY anggota H. Berarti Y anggota prapeta H di bawah G. Nah, tetapi ini juga kalau dilanjutkan berarti X-nya anggota prapeta dari prapeta H di bawah G tadi, di bawah F. Gitu ya, karena kalau nilai F ada di suatu himpunan, berarti X anggota prapeta himpunan itu. Itu oke? Satu arah? Jadi sebetulnya yang begini-begini mungkin Anda ikuti definisi aja. Sebaliknya, saya pakai warna ungu. Ups. Duh. Oke.
senggol dikit. Misal X-nya anggota prapeta di bawah F dari prapeta H di bawah G. Maka apa artinya prapeta? Sekali lagi, berarti nilai fungsinya, dalam hal ini nilai F, dari X itu anggota himpunan prapeta H di bawah G. Dan ini kalau dilanjutkan, berarti nilai G dari bilangan Fx itu adalah anggota H. Begitu. Dan ini artinya sama aja dengan mengatakan G komposisi F X ini anggota H. Jadi X dalam hal ini anggota prapeta dari H di bawah fungsi komposisi GOF. Oh iya, komposisi sering dibaca GOF gitu ya. Oh, padahal itu bulatan kecil gitu ya. Demikian buktinya. Nah, ada satu konsep lagi terkait fungsi. Jadi ini memang agak panjang. Subbab 11, himpunan dan fungsi. Satu subbab. Ini konsep yang terakhir di subbab ini. Jadi kalau F fungsi dari A ke B, lalu kita punya himpunan bagian dari domainnya, maka nanti kita bisa mendefinisikan fungsi F1 dari A1 ke B. Dengan rumus F1 ini sama aja dengan Fx nilainya, tetapi X-nya hanya untuk X anggota A1. Nah, fungsi ini disebut pembatasan F pada A1 ya, gitu. Oh ya, notasinya F1 dalam hal ini sama dengan F lalu garis vertikal A1, gitu notasinya seperti itu. Nah, konsep ini untuk apa sih? Untuk membahas inverse dari fungsi yang bukan fungsi satu-satu. Jadi kadang ada fungsi yang bukan fungsi injeksi, misalnya fungsi kuadrat. Ini kan bukan fungsi satu ke satu. Ini tidak injektif, gitu ya. Bukan injeksi atau tidak injektif. Kalau bukan diikuti kata benda, tidak diikuti kata sifat ya. Sehingga tidak memiliki inverse. Nah, kalau tidak memiliki inverse, tapi kita ingin kita tahu sebetulnya tinggal satu langkah aja gitu ya. Kita ingin mendefinisikan akar dalam hal ini ya. Jadi kalau kita batasi kita batasi domainnya untuk bilangan tak negatif saja. Jadi di sini F1 merupakan pembatasan F pada himpunan A1 dengan A1-nya himpunan bilangan yang lebih besar atau sama dengan 0. Itu. Jadi kalimatnya, namun fungsi F1 ini injektif sekarang. Satu ke satu. Dan surjektif kalau daerah nilainya juga
A1 itu sendiri bilangan tak negatif itu juga gitu ya, karena kuadratik tidak negatif. Nah, dalam hal ini F1 memiliki inverse. Ada. Ya, jadi inverse-nya ada. Yakni sama dengan fungsi akar gitu ya. Dan ini terdefinisi untuk Y yang lebih besar 9. Begitu. Jadi konsep pembatasan itu konteksnya di sini untuk mendefinisikan inverse dari fungsi yang semula bukan fungsi injektif. Demikian juga ini diterapkan pada pendefinisian fungsi inverse dari fungsi cosinus, fungsi sinus, yang kita tahu bukan fungsi satu-satu. Tetapi kan kita punya fungsi arcus cos, arcus sin, bahkan arcus tangen, arcus kotangen, semuanya. Itu langkahnya ya dibatasi dulu fungsinya. Ingat itu ya di kalkulus ya. Ingat mata kuliah ini nostalgia kalkulus juga ya, tetapi tentunya istilahnya lebih mendalam. Nah, ada banyak soal latihan di subbab ini. Saya belum berdiskusi dengan Pak Denny soal mana yang wajib Anda kerjakan. Kalau saya lihat semuanya bagus soalnya. Gitu. Jadi saya merasa bersalah juga kalau nomor sekian jangan dicoba gitu. Jadi saya nggak bisa melarang Anda tidak mengerjakan soal latihan yang ada. Mungkin nanti sifatnya menyarankan sedikitnya coba soal-soal nomor sekian gitu ya. Tetapi tidak berarti yang lainnya tidak perlu. Nah, untuk saat ini coba sebanyak-banyaknya.